Ya, salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Kita semua sehat karena pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam acara santapan rohani supaya Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami bersama-sama untuk belajar dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, tolonglah kami untuk kami dapat mengerti setiap isi hati-Mu, setiap rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-56 ya. Ayat yang ke-7 dengan satu tema, rumah doa bagi segala bangsa. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesaya adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kebenaran Allah yang tanpa tendensi, tanpa tedeng aling-aling. Iya. Dia menyampaikan kebenaran Allah ini dengan satu maksud. Apa yang dia sampaikan adalah yang menjadi kerinduan hati Allah. Ya. Kerinduan hati Allah. Allah merindukan supaya segala bangsa, segala suku, bangsa dan bahasa dan kaum menjadi orang yang suka berdoa, suka menyembah, memuji Tuhan. Kenapa harus berdoa? Karena setiap manusia, apapun suku, bangsa dan bahasanya, pasti punya kerinduan, punya keinginan, punya kemauan yang namanya doa. Doa adalah satu-satunya cara manusia bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan Tuhan, hanya melalui doa. Nah, Nabi Yesaya mengatakan bahwa mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah. Nabi Yesaya itu masih hidup dalam perjanjian lama. Hidup kurang lebih tahun 250 tahun sebelum Kristus datang. Dia menyampaikan kerinduan hati Tuhan supaya segala bangsa bisa berdoa di dalam rumah Tuhan. Ya. Tetapi ketika Yesus datang di Yerusalem, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 19, ya, Matius pasal 21, Markus pasal 11. Ketika Yesus datang ke Yerusalem, di sana tidak didapati orang sedang berdoa. Memang di sana ada banyak suku, bangsa dan bahasa berada di Yerusalem.
menjelang hari raya Paskah. Tetapi Yerusalem rumah doa berubah fungsi menjadi tempat jual beli burung merpati, kambing, domba, lembu, sapi. Ya, di depan bait Allah itu ada orang jual lembu, sapi, kambing, domba, burung merpati, menukarkan uang. Ya memang kelihatannya bagus, baik. Ya, itu sangat simpel sekali, ya, sangat praktis. Orang datang ke bait Allah mau membawa persembahan, tidak usah beli di pasar sana, tidak harus beli ke pasar hewan sana, cukup ada di depan rumah Allah sudah ada orang jual. Ya. Tetapi yang jadi permasalahannya akhirnya menjadi berubah fungsi. Rumah Allah dijadikan jual beli untuk berdagang. Dan Tuhan Yesus mengatakan begini, saudara, bawa pergi keluar semua. Bawa pergi keluar semua. Karena rumahku ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu jadikan sarang penyamun. Menyedihkan sekali, saudara. Rumah doa berubah menjadi sarang penyamun. Nah, saya mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan maksudkan di dalam rumah doa, di dalam Yesaya ini adalah rumah doa bagi segala bangsa. Artinya secara global, secara menyeluruh, setiap bangsa akan menyembah dan memuji Tuhan. Dikatakan dalam suratan Filipi pasal 2, setiap lutut akan bertunduk dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kerinduan hati Tuhan. Tetapi sayang, berubah fungsi rumah doa. Ya. Secara individu, Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah Roh Kudus, dan Roh Allah itu diam di dalam kamu. Barang siapa yang merusakkan bait Allah akan dirusak oleh Allah, akan dibinasakan oleh Allah. Dan bait Allah itu adalah kamu. Saya mengambil dua versi. Versi yang pertama, barang siapa yang merusak bait Allah akan dirusak oleh Allah. Itu adalah menunjuk tentang bagaimana pembelaan Tuhan terhadap orang-orang percaya. Versi yang kedua, kalau itu sengaja yang merusak adalah kehidupan kita sendiri orang percaya, maka kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersama-sama jadikan hidup kita itu menjadi rumah doa. Jangan berubah fungsi. Kita sudah dibeli dengan harga lunas, dibayar oleh darah Yesus. Jadikan setiap rumah tangga kita menjadi rumah doa. Dan jadikan setiap rumah ibadah sebagai pusat di mana kita bisa berdoa, bersekutu, menyembah, memuji Tuhan. Dan kita bisa saling membangun, kita bisa berbagi kasih satu dengan yang lain. Maka akan terwujud dan akan terbentuk kerajaan Allah hadir di atas bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita jadikan hidup kita menjadi rumah doa. Kita bergandengan tangan untuk berdoa untuk semua bangsa, agar segala bangsa diselamatkan oleh Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam kitab suratan Timotius pasal 2. Allah yang Esa tidak menghendaki seorang pun binasa. Artinya semua orang beroleh selamat. Itu kerinduan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil bagian. Apa yang harus kita kerjakan untuk bisa supaya orang lain dapat diselamatkan. Setidak-tidaknya
melalui doa kita, melalui perilaku kita, tindakan kita, bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan terwujud sekali waktu segala bangsa akan bertepuk lutut dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Jadikanlah hidup kami menjadi rumah doa. Jadikanlah setiap keluarga kami menjadi rumah doa. Jadikanlah setiap bait Allah, rumah Allah menjadi betul-betul berfungsi sebagai rumah doa. Untuk setiap kami ada perjumpaan dengan Tuhan, ada pembaharuan dengan Tuhan. Karena korban-Mu di atas kayu salib gunung Golgota sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.